Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan besok tanggal 17 Desember 2021. Jadi biasanya saya akan bahas totalnya 16 saham ya. Jadi ini untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham, nanti di bagian kedua saya juga bahas 8 saham yang lainnya untuk periode hari ini dan besok ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah Arto. Di Arto ini sudah saya bahas kemarin juga ya. Jadi dia masih memang sideways. Sejauh ini memang sidewaysnya bagus ya. Dalam arti dia di jalur uptrendnya dan memang dia sebelumnya dia testing resistennya ya. Kalau kita perhatikan di sini sekitar area 16.875 ya. Ini garis saya sudah terkena di sini ya. Kemudian dia koreksi dan ini berjuang untuk naik lagi ya. Jadi dalam 1-2 minggu depan kita lihat apakah dia mampu breakout ke atas 16.875. Kalau dia berhasil breakout ke atas 16.875, maka target berikutnya adalah sekitar 17.800 dan 19.050-an ya. Itu kurang lebih untuk Arto. Jadi kalau posisi sekarang, kalau mau buy sekarang boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau misalnya belum punya, pasang stop lossnya di 15.500 dan 15.000. Kemudian kalau yang sudah punya juga sama ya, trading stopnya di 15.500 sampai 15.000 ya. Jadi pasang di dua level. Kalau yang ingin buy on weakness misalnya Pak Suntar saya tunggu agak murah aja, ya tunggu di 14.500. Tapi dengan catatan seperti ini ya, kalau dia turun di bawahnya 14.500, kita belinya kalau dia berhasil rebound ya, istilahnya mantul ke atas 14.500 barusan kita beli. Kalau dia belum berhasil rebound atau mantul ya, ya kita tunggu aja dulu ya. Karena kalau dia masih turun di bawah 14.500, maka dia ada kemungkinan testing area supportnya di 13.500 ya, seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu agresif atau istilahnya optimis yang berlebihan ya. Yang penting pasang trade stop dan stop loss, garis-garisnya sudah saya berikan. Uh, jadi jangan terlalu takut ya, seperti itu ya. Menurut saya sih daripada kita bicara mengenai berita kiri kanan ya, lebih baik fokus kepada pergerakan harganya ya. Sini sudah saya berikan bantuan garis-garisnya untuk Arto ya. Jadi yang mau buy high sell higher, nanti kalau mau average up atau mau tambah atau yang belum punya, kalau suka buy high sell higher, naik ke atas 16.500 buy, naik ke atas 19.875 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap dan seterusnya sesuai dengan garis-garis merah yang saya berikan. Jadi garis merah ini fungsinya ganda. Kalau dia naik lagi bisa average up atau buy up ya, tambah lagi. Tapi kalau misalnya dia sudah naik kemudian dia gagal ya pasang aja trailing stopnya ya di garis tersebut ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Trading saham itu mudah ya. Asalkan kita sabar, fokus dan disiplin ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup untuk Arto. Berikutnya untuk Boga ya. Jadi Boga ini juga sudah saya bahas. Seingat saya kemarin saya juga bahas Boga ya. Kenapa dibahas lagi? Menurut saya sih masih cukup menarik ya. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 1380 atau stop lossnya maksimum di 1360. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak? Sebentar boleh, tapi jangan terlalu banyak ya. Naik ke atas 1405 tambah lagi, naik ke atas 1420 tambah lagi ya. Belinya bertahap aja. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1435 boleh tambah lagi ya, seperti itu ya. Uh, kalau sudah punya ya pasang trailing stopnya, stop lossnya seperti yang sudah saya sebutkan ya, 1380 dan 1360. Kalau mau tambah lagi, kalau sudah punya ya, kalau mau tambah lagi tunggu aja kalau dia naik ke atas 1405. Jadi dia masih berjuang untuk naik. Kemarin sudah saya bahas juga, ini adalah sideways areanya sebelumnya ya. Dia cukup lebar ya, sekitar 1300 sama dengan 1435-nya. Yang mudah-mudahan aja dia breakout lagi ke atas 1435. Kalau dia naik ke atas 1435, kemungkinan besar dia akan mencoba untuk breakout ke atas 1535 lagi ya. Jadi seperti itu, kurang lebih cukup untuk Boga. Oke, berikutnya untuk IRA ya. Jadi IRA ini adalah salah satu emiten yang berhubungan dengan kesehatan ya. Jadi setiap kali kalau maaf aja ya, kalau berita mengenai COVID atau apa mulai muncul, biasanya sahamnya mulai naik kembali ya. Nah, kalau kita lihat volumenya di sini lumayan tinggi ya, kenaikannya juga tinggi. Kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 2070 dan 1970. Nah, itu untuk IRA. Kalau misalnya mau buy sekarang boleh kalau dikasih kesempatan ya. Naik lagi ke atas 2180 tambah lagi, naik ke atas 2250 tambah lagi, naik ke atas 2340 tambah lagi dan seterusnya. Jadi garis-garis merah ini untuk acuan average up. Kita belinya bertahap aja. Memang di sini ada resistennya cukup kuat ya, sekitar kurang lebih area 2250 ya. Sebelumnya dia sempat naik, kemudian dia gagal koreksi kembali ya. Jadi strateginya sih kita jangan terlalu takut resistennya. Kalau dia berhasil tembus ke atas, dia akan membentuk resisten baru lagi di atasnya.
Jadi sebelumnya saya tarik garis Fibonacci retracement dari swing low di sini dan swing high-nya ya. Fibonacci retracement 61,8% itu di area sekitar 1990 atau 2000-an ya. Jadi selama dia bertahan di atas sekitar kurang lebih 2000 ya, atau garis saya di sini 1900-an ya, itu dia masih ada harapan ya untuk naik lagi ke atas, lebih tinggi lagi bisa. Jadi memang masih konsolidasi, ini masih peluang breakout ya. Jadi jangan terlalu takut tapi jangan terlalu ambisius ya, seperti itu ya. Ya secukupnya aja, kalau dia naik lagi tambah lagi dan seterusnya. Target price terdekatnya di 2470 dan 2960. Ini kurang lebih 2960 area sekitar Fibonacci retracement 38,2%-nya ya. Seperti itu ya. Masih ada peluang breakout naik ke atasnya ini ya. 2250 ya. Mudah-mudahan 1-2 minggu ke depan dia berhasil breakout. Jadi nanti di bagian kedua saya lebih banyak membahas mengenai saham-saham yang berhubungan dengan kesehatan seperti farmasi, kemudian rumah sakit ya, laboratorium ya, seperti itu ya. Itu untuk bagian kedua ya. Untuk bagian pertama ini saya bahas yang berhubungan dengan kesehatan, IRA dulu ya. IRRA atau Itama Ranoraya ya, TVK. Kurang lebih cukup. Berikutnya ESA. Jadi ESA ini memang sudah saya bahas, ini resistennya 500 ya. Resisten itu kita jangan terlalu kaku, dalam arti kalau dia kena resisten, oh pasti turun, dalam belum tentu ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 454 dan stop lossnya di 434 ya. Nah, seperti itu ya, kalau yang sudah punya. Kalau belum punya ada dua pilihan ya. Karena dia testing resisten 500, belinya kalau mau, kalau yang berani resiko ya, buy high sell higher. Jadi naik ke atas 500, buy sell-nya di harga yang lebih tinggi lagi ya. Jadi kalau breakout ke atas 500, dia masih memungkinkan target berikutnya kurang lebih Fibonacci extension 127,2%, di angka sekitar 565. Tapi garis saya di 550 ya. Itu target price terdekatnya kalau dia berhasil breakout ke atas 500. Jadi posisinya kalau belum punya buy high sell higher atau buy on weakness. Kalau mau buy on weakness ya saran saya tunggu aja di area 422. Artinya kalau misalnya dia koreksi turun di bawahnya 422, kita belinya kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 422 ya, seperti itu ya. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita lebih baik jangan beli dulu. Ini memang masih bagus uptrendnya, tapi dia cenderung istilahnya testing resisten ya. Jadi kalau buy sekarang terlalu banyak, nanti dia gagal turun lagi ya lumayan dalam. Lebih baik buy on weakness atau buy sekarang tapi jangan terlalu banyak ya. Naik lagi ke atas 474 tambah lagi, atau breakout ke atas 500 tambah lagi boleh ya, seperti itu ya. Jadi strategi di saham itu kalau untuk profit ya, baik trading maupun investasi, itu strateginya ada dua, simple aja ya. Buy low, sell high ya. Itu kebanyakan yang orang bilang strategi terbaik. Tapi kita juga harus ingat, kadang-kadang kalau uptrendnya masih bagus, kalau kita mau tambah lagi, kita boleh menggunakan strategi buy high, sell higher ya. Jadi kalau buy low, sell high, ya kan, itu selalu ada buy high, sell higher. Kalau semuanya buy low, sell high, nanti yang buy high-nya kita siapa? Ya tentu saja mereka yang pakai strategi buy high, sell higher ya. Ini akumulasi asing juga lumayan tinggi, ESA ya, yang penting pasang trailing stop dan stop loss saja ya. Jangan terlalu takut berita-berita ya. Seperti itu. Oke, berikutnya untuk Harum. Jadi Harum ini setelah breakout ke atas 10.200 memang dia cenderung istilahnya konsolidasi di jalur uptrendnya ya. Jadi selama bertahan di atas 10.200 dia masih cukup bagus. Memang sebelumnya dia sempat turun di bawah 10.200 ya, low-nya ya. Jadi dia berhasil naik lagi. Jadi kalau misalnya sudah kena jual, kena trailing stop atau stop loss, lebih baik menurut saya pilihannya ada dua. Jadi tunggu aja di area buy on weakness di area sekitar 9.000-an. Artinya kalau dia koreksi turun di bawah 9.000, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 9.000 barusan kita buy. Kalau dia belum berhasil naik ya kan, ya kita jangan buy dulu. Kemudian kalau dia naik lagi breakout ke atas 11.500, kita kalau yang mau buy high sell higher silakan buy ya. Atau breakout ke atas sini ya, high-nya di sini kan 11.225. Naik ke atas 11.225 buy, naik ke atas 11.500 tambah lagi ya. Target price berikutnya di 13.000. Jadi memang ini sedang naik ke atas ya, lumayan bagus uptrendnya, tapi jangan terlalu agresif ya. Tapi dalam arti ya jangan terlalu takut-takut juga ya. Ya disesuaikan aja dengan resiko profil masing-masing ya. Sejauh ini kurang lebih cukup untuk Harum ya. Berikutnya untuk KBAG. Jadi KBAG ini memang kalau kita perhatikan area 76 ya. Ini dia testing sebelumnya dia rebound ya. Ini yang kedua kalinya dia juga rebound. Nah, posisi seperti ini bagaimana Pak Sultan? Yang belum punya tetap sama ya. Buy on weakness-nya saya sarankan di area 71. Artinya kalau dia turun di bawah 71, kalau dia berhasil rebound barusan kita buy ya. Itu buy on weakness.
Tapi kalau mau buy sekarang boleh saja pasang stop lossnya di 76 dan 71. Kalau mau tambah lagi, kalau yang sudah punya naik ke atas 83 boleh tambah lagi, atau buy up istilahnya average up ya, naik ke atas 90 tambah lagi, target berikutnya di area sekitar 100. Nah, garis-garis ini memang saya bantu untuk average up atau tambah lagi kalau dia berhasil breakout. Tapi jangan lupa kalau dia misalnya gagal ya, kita jangan lupa pasang trailing stop ya, seperti ini sebelumnya ya. Dia sampai 99, oh ya ternyata gagal ya. Ya jangan lupa pasang trailing stop seperti itu ya. Jadi garis yang saya berikan ini kurang lebih sebagai acuan ya. Jadi trading itu mudah kalau ada garis-garisnya yang sudah jadi pedoman ya. Kapan kita harus pasang trailing stop, kapan kita harus pasang stop loss, kapan kalau misalnya dia breakout kita mau tambah lagi atau average up ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita nggak punya pedoman, sama aja kalau kita pergi ke suatu tempat kita nggak tahu, nggak punya kompas ya, seperti itu ya, nggak tahu direksinya kemana ya, itu susah ya. Seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk ABAG. Berikutnya untuk BFIN. Jadi BFIN ini memang masih cenderung konsolidasi atau sideways. Hari ini cukup menariknya, dia berusaha untuk breakout. Memang ekor panjang ke atas ya. Kita jangan terlalu kaku, oh ekor panjang ke atas pasti balik arah ke bawah. Belum tentu ya. Karena sebelumnya di sini ekor panjang ke atas dia masih bisa naik lagi. Nah, kalau seperti ini solusinya harusnya sudah pasang trailing stop 1060 dan 1020. Jadi garis-garisnya sudah pernah saya berikan ya. Jadi kalau belum pasang stop loss atau trailing stop, pasang aja di 1020 dan 980. Kalau misalnya mau buy, ada dua pilihan, buy on weakness, tunggu di area 950 ya. Artinya kalau dia koreksi kembali ke area 950, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 950 baru kita beli ya. Kalau dia belum berhasil rebound ya kita jangan beli dulu. Naik ke atas 980 tambah lagi dan seterusnya. Itu yang buy on weakness. Kalau yang buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Sebenarnya kalau buy sekarang boleh saja, tapi tanggung ya. Lebih baik tunggu buy on weakness atau buy hasil higher kalau dia breakout lagi ke atas 1100. Ini garis saya di 1100 ya. Jadi kalau yang buy hasil higher berani resiko tinggi, naik ke atas 1100 boleh buy, target berikutnya di 1150 dan 1200 ya. Tapi cek juga apakah ada aksi korporasi, right issue dan sebagainya ya. Saya nggak ingat untuk BFIN ya. Sepertinya sih nggak ada ya setahu saya. Jadi cek aja. Kurang lebih sih cukup ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini saya sudah bahas 3, 4, 5, 6, 7 saham. Satu lagi Toys ya. Bagi pertama. Hari ini breakout Pak Sunar, volumenya naik tinggi. Sebelumnya memang kemarin dia naik, volumenya juga tinggi ya. Jadi kalau posisi sekarang pasang aja trailing stopnya kurang lebih ya. Saya gambarkan area trailing stopnya. Kalau kita lihat ini high-nya sebelumnya kan di area 268 ya. Jadi pasang aja trailing stopnya di 268 dan 250 ya. Kurang lebih ya. Target berikutnya di sekitar area 295 sampai 300 lah ya. Area Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi sejauh ini dia masih cukup bagus untuk Toys. Yang sudah punya ya pasang trailing stop seperti yang saya sudah sebutkan. Yang belum punya ada dua pilihan. Jadi pilihan pertama kalau kita mau buy itu buy on weakness di area sekitar 200 ini ya. 206 ya. Artinya kalau dia koreksi mendekati 206, kalau dia berhasil rebound barusan kita beli ya. Belinya setiap kelipatan 10 aja ya. Jadi kayak 206 naik lagi, 216 tambah lagi dan seterusnya ya. Atau ikutin garis-garis saya, kalau dia berhasil breakout ke atas 268 boleh tambah lagi atau average up. Kalau buy sekarang sebenarnya nanggung ya, karena dia testing resistance. Jadi dalam arti testing resistance bukan berarti pasti turun, enggak ya. Kalau dia berhasil breakout dan bertahan di atasnya ini ya, 268, maka dia ada kecenderungan akan membentuk resisten yang lebih baru lagi. Di sini ada 296 dan 360 ya. Itu untuk Toys ya. Tapi diingat di sini volumenya seringkali hilang ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini volumenya naik tinggi, ya kan? Sebelumnya volumenya rendah banget ya. Tiba-tiba naik ya. Kemudian hilang lagi sampai ini volumenya pernah rendah ya. Seperti itu ya. Pernah naik di sini ya. Nggak lama lagi turun lagi gitu ya. Ya seperti itu ya. Nah ini naik dua kali, apakah dia bakalan koreksi lagi? Kemungkinan kalau dia naik dua kali seperti ini ya, biasanya kalau nggak koreksi ya dia konsolidasi seperti ini ya, sebelum dia breakout lagi ya, seperti itu ya. Jadi tunggu aja buy on weakness di area 206 bagi yang mau beli kalau belum punya ya. Kalau sudah punya ya pasang trailing stop atau stop loss. Kalau mau average up sebenarnya tunggu aja nanti kalau dia naik ke atas 296 tambah lagi ya, seperti itu ya, atau 295 ya. Seperti itu ya, kurang lebih cukup ya untuk Toys ya. Kemudian ini sudah 8 saham. Nanti untuk kelanjutannya saya lanjutkan di bagian kedua. Jadi
Nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Yang barusan join jangan lupa subscribe, like, bantu komen juga ya, karena banyak komentar secara tidak langsung menaikkan rating videonya. Jadi kalau rating videonya naik, banyak yang view, banyak yang beli, ya harganya naik, kita profit bersama ya, seperti itu ya. Dan di akhir video ya, saya doakan selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu ya. Amin. Terima kasih banyak.